Kanto adalah monster yang tertidur. Halo semua, selamat malam. Hari ini saya akan membahas altcoin mid caps market cap di sekitar 150 juta berkaitan dengan layer 1, berkaitan dengan Atom, berkaitan dengan RWA. Jadi menurut saya koin ini sangat berpotensial sekali, tetapi saya akan mencoba untuk memaparkan ataupun breakdown semua dari Kanto ini agar kalian sendiri yang menilai kira-kira menurut kalian value di masa depan akan naik ataupun akan digunakan ataupun tidak kawan-kawan. Oke, daripada lama-lama, kita akan membahas yang namanya Kanto. Pertama sangat penting di sini, Dior ini bukanlah ajakan investasi, saya bukanlah ahli investasi, jadi kalian harus melakukan riset sendiri. Oke, jadi Kanto ini sekarang belum terkenal sama sekali, sempat terkenal pada awal tahun tetapi meredup kawan-kawan, dan mungkin kebanyakan orang sekarang berpikir bahwa Kanto adalah RWA ataupun kripto yang berhubungan dengan real world asset. Tetapi sebetulnya kawan-kawan, dia memiliki banyak sekali fitur rahasia yang sangat gila sekali menurut saya. Tidak ada lawannya dalam sektor ini kawan-kawan. Dia menciptakan market baru, dia create the market, sehingga menurut saya dia tidak memiliki pesaing dalam hal ini. Oke, pertama yang saya sukai dari Kanto adalah desentralisasi kawan-kawan. Dia tidak memiliki pre-sale, dia tidak memiliki tim, bahkan dia tidak memiliki logo. Jadi ini cukup mirip dengan Bitcoin secara filosofi pelauncingan tokennya. Tidak ada tim ataupun organisasi yang mengatur Kanto. Ini sangat penting sekali dan menurut saya untuk masalah desentralisasi Kanto ini sangat tinggi sekali kawan-kawan nilai dari saya. Berikutnya kita akan membahas apa yang spesial dari Kanto. Apa yang membuat saya kaget terkait Kanto ini. Dan menurut saya ini merupakan nilai jual yang sangat baik dari Kanto. Yang pertama adalah dia gabungan dari RWA. RWA ini sekarang belum panas tetapi menurut saya akan panas karena secara data menunjukkan bahwa sektor yang di RWA yang ditokenisasi meningkat drastis sekali kawan-kawan. Berikutnya, dia merupakan layer 1. Kita ingat bahwa koin-koin dengan performa terbaik seperti Solana, Elrond, Algorand, HBAR, dan sebagainya, itu merupakan koin dengan performa terbaik di saat bull market. Jadi menurut saya, layer 1 ini berpeluang besar untuk memiliki performa sangat baik di bull market berikutnya. Berikutnya, MakerDAO. Nah, ini cukup unik kawan-kawan, di mana dia sedikit meniru MakerDAO dari berbagai aspek yang positif, terutama bisnis modelnya. Inilah yang membuat MakerDAO sukses sekarang dan Kanto mengikuti jejak dari MakerDAO. Sangat unik sekali. Oke, berikutnya kita akan membahas ini merupakan fitur yang tidak dimiliki oleh layer 1 lainnya yang hanya dimiliki oleh Kanto. Jadi Kanto ini memiliki satu teknologi yang bernama FPI ataupun Free Public Infrastructure ataupun infrastruktur publik yang gratis kawan-kawan. Nah, untuk memahami ini secara sederhana, saya akan coba breakdown ini dengan analogi kawan-kawan. Saya akan menggunakan analogi parkiran, di mana yang kiri adalah layer 1 lainnya, seperti Ethereum, Solana, dan banyak lainnya, dan yang sebelah kanan adalah Kanto kawan-kawan. Ibaratnya kita ingin main-main ke DEX kawan-kawan, ataupun decentralized exchange, misalnya Uniswap di Ethereum. Nah, jikalau di layer 1 lainnya, DEX dikenakan biaya ataupun charge kawan-kawan. Jadi, DEX merupakan satu bisnis terpisah daripada yang namanya layer 1 itu tersebut. Jadi ibaratnya buat seluruh produk finansial, ada satu project tersendiri, misalnya Uniswap untuk DEX, berikutnya ada AAV untuk lending ataupun untuk meminjam uang dan sebagainya. Kita dikenakan biaya terpisah, dan juga mereka memiliki token masing-masing, UI masing-masing yang membuat hal tersebut menjadi lebih mahal kawan-kawan secara cost. Sedangkan di Kanto kawan-kawan tidak ada yang namanya DEX terpisah, semuanya gratis, kita tidak perlu membayar parkir ataupun membayar jasa jikalau kita menggunakan DEX, lending atau meminjam uang, dan sebagainya kawan-kawan. Jadi, Free Public Infrastructure ini merupakan inovasi yang sangat unik sekali kawan-kawan. Misalnya apa? DEX, di Uniswap ada DEX, berikutnya di Ethereum punya DEX, di Arbitrum ada DEX, dan sebagainya. Ini semua memiliki tokennya masing-masing, berikutnya governance masing-masing, biaya masing-masing. Menurut saya itu cukup merepotkan kawan-kawan, dan Kanto hadir menyelesaikan masalah tersebut, di mana kita sebagai user tidak perlu bayar untuk mengakses dan menggunakan liquidity provider di DEX kawan-kawan. Sehingga yang membayar liquidity provider nantinya adalah platform ataupun layer 1 itu sendiri, yaitu pihak Kanto sendiri kawan-kawan. Dan mereka memberikan insentif yang sangat besar sekali dibandingkan dengan DEX lainnya bagi penyedia yang namanya liquidity provider, ataupun ini merupakan kunci dari berdirinya DEX ya. Jangan salah kawan-kawan, untuk transaksi menggunakan blok Kanto tentunya tetap terkena fee ya, tetapi untuk mengakses aplikasi-aplikasi infrastruktur publiknya gratis. Berikutnya lending yang paling terkenal adalah AAV, di mana kita dapat meminjam uang, ataupun kita dapat meminjamkan uang kita untuk mendapatkan bunga. Di Kanto tidak ada kawan-kawan, karena yang mengurusnya adalah CLM ataupun Kanto Lending Market. Jadi tidak ada aplikasi tersendiri yang memiliki token tersendiri dan sebagainya. Hanya ada yang namanya Kanto Lending Market, ataupun dari Kantonya sendiri ya. Jadi suku bunganya nantinya tergantung rakyatnya sendiri. Nah ini cukup unik kawan-kawan. Kita akan membahas fitur ini nanti.
Ini merupakan tampilan dari layer 1 Kanto, sangat bersih sekali, sangat unik sekali, dan sangat mengedepankan yang namanya fungsional. Berikutnya yang merupakan fitur utama juga pada Kanto, dia memiliki stablecoin sendiri, namanya adalah NOTE kawan-kawan, NOTE. Ini merupakan algoritmik stablecoin ataupun stablecoin yang dikendalikan secara algoritma pasar. Sama seperti kebanyakan stablecoin lainnya, satu NOTE harusnya setara dengan $1. Tetapi dia memiliki mekanisme yang cukup unik di sini, yang tidak dimiliki oleh koin lain. Jikalau NOTE ataupun stablecoin-nya di bawah $1, suku bunga akan mengalami kenaikan. Mohon maaf di sini salah, tetapi yang betul mengalami kenaikan. Agar apa? Agar orang di ekosistem Kanto ini tertarik untuk meminjam NOTE dari luar dan memasukkannya ke dalam pasar CLM ini. Sedangkan jikalau NOTE di atas $1, suku bunga akan mengalami penurunan agar orang dapat meminjam di CLM ini dan menjualnya ke pasar luar kawan-kawan. Jadi menurut saya ini sangat baik sekali. Memang ada risiko kawan-kawan di sini seperti layaknya algoritmik stablecoin lainnya, tetapi jangan khawatir, NOTE ini juga di backup dengan yang namanya T-bills kawan-kawan, seperti layaknya DAI milik MakerDAO. Nah, saya akan menjelaskan mengapa NOTE ini akan menjadi sangat aman. Berbeda dengan kebanyakan stablecoin lainnya, stablecoin sekarang ini seperti layaknya ini kawan-kawan, di mana kita memiliki dolar asli, berikutnya kita memberinya kepada Tether ataupun suatu perusahaan yang kita percaya untuk memegang uang kita, berikutnya mereka akan mint ataupun mendeploy yang namanya USDT ataupun USDC kawan-kawan. Jadi jika kita lihat di sini, kita harus percaya pada Tether, bahwa Tether betul-betul memegang uang kita, bahwa Tether betul-betul memiliki reserve di belakangnya sebelum dia mencetak yang namanya USDT dan juga USDC. Nah, untuk Kanto ini kawan-kawan berbeda, di mana NOTE mirip Kanto ini mengikuti cara kerja dari DAI ataupun stablecoin milik MakerDAO. Jadi mereka membeli yang namanya T-bills ataupun obligasi dari Amerika secara on-chain tentunya. Apa efeknya? Yang pertama, stablecoin NOTE di backup oleh RWA ataupun Real World Asset. Jadi betul-betul memiliki nilai secara on-chain kawan-kawan. Berikutnya yang kedua, stablecoin NOTE mendapatkan APR ataupun mendapatkan bunga sebanyak 5%. Karena mereka membeli yang namanya obligasi kawan-kawan. Kita tahu bahwa yang namanya obligasi menghasilkan bunga tetap. Nah, kita akan membahas T-bills dulu kawan-kawan, agar kalian semua tidak salah paham. Jikalau saya lihat kawan-kawan, T-bills ini mirip dengan yang namanya obligasi pemerintah Indonesia, terutama yang SBN kawan-kawan. Banyak orang yang menyebutkan bahwa T-bills ini merupakan investasi teraman di dunia, terutama jika suku bunga lagi naik, karena T-bills ini tergolong sangat liquid, sekitar 12 bulan startnya. Berikutnya dia menghasilkan income yang fix kawan-kawan sebesar 5-6%. Dan tentunya dijamin oleh negara ya, jadi itu yang membuat banyak orang kabur ke obligasi jikalau suku bunga lagi tinggi. Jadi nantinya stablecoin seperti DAI ataupun NOTE milik Kanto akan mendapatkan hasil sebanyak 5%. Itulah menurut saya alasan mengapa orang-orang akan mulai pindah kepada stablecoin yang di backup oleh T-bills. Salah satunya adalah Kanto ya. Berikutnya kita lihat di sini kawan-kawan, mereka sudah memiliki lembaga yang ter-KYC untuk membeli T-bills dan menjadikannya on-chain secara terpercaya tentunya. Nah, ini merupakan DAI milik MakerDAO kawan-kawan. Kita mendapatkan APR sebanyak 5%. Jadi buat apa kita membeli USDT dan juga USDC yang di backup oleh dolar yang tidak memiliki kenaikan apapun? Lebih baik kita membeli yang namanya DAI ataupun NOTE karena mereka memberikan return sebanyak 5% hanya dengan memegang stablecoin kawan-kawan. Jadi ini merupakan logika sederhana buat apa kita beli USDT dan juga USDC jikalau ada stablecoin yang menghasilkan 5% per tahun. Kita lihat di sini kawan-kawan, di mana MakerDAO menghasilkan revenue ataupun profit yang sangat besar sekali dari perlakuan ini ataupun dari bisnis model ini. Di mana MakerDAO sekarang merupakan aplikasi DeFi dengan profit terbesar sebanyak $200 juta kawan-kawan per tahun, dan kebanyakan sektor profit mereka dari RWA, terutama dari pembayaran suku bunga dari pembelian T-bills tadi kawan-kawan ataupun obligasi singkat dari Amerika. Nah, sekarang kita akan membahas yang namanya migrasi kawan-kawan. Ini cukup unik dan menurut saya ini merupakan narasi yang sangat cerdas dimainkan oleh Kanto karena dia melakukan branding yang sangat baik. Jadi sebetulnya Kanto ini berada pada jaringan Cosmos. Dia mirip sekali dengan layer 1 di Osmos yang bernama FMOS jika kalian pernah dengar. Jadi dia merupakan layer 1 di Cosmos. Cosmos terkenal akan interoperabilitasnya. Berikutnya sekarang dia melakukan migrasi ke EVM kawan-kawan ataupun ZK EVM malah. Jika kalian bingung, intinya Kanto ini tetap berdiri di Cosmos tetapi dia memiliki kemampuan untuk menjalankan EVM ataupun Ethereum Virtual Machine. Jadi tidak masalah kawan-kawan, masalah EVM ini menurut saya hanya untuk mempermudah dan juga memperluas penggunaan dari Kanto ya. Berikutnya kita lihat di sini dia memiliki beberapa algoritma yang dimiliki oleh Ethereum 2.0. Walaupun block time-nya tidak cukup keren seperti kebanyakan blockchain baru sekarang yang sangat mengejar yang namanya kecepatan transaksi, berikutnya block time dan sebagainya. Untuk block time dari Kanto ini tidak terlalu
unik di sekitar 6 detik saja, Ethereum di sekitar 12 detik, dan banyak koin baru sekarang di sekitar 1 detik kawan-kawan. Tetapi Kanto ini sudah menggunakan yang namanya EIP 1559. Apa itu? Sangat simpel sekali intinya. Jika kita ingin bertransaksi di jaringan Kanto, kita akan membayar fee jaringan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah untuk miner, orang-orang yang staking. Berikutnya yang kedua, untuk dibakar kawan-kawan. Jadi ini ada sistem deflasionari juga kawan-kawan. Berikutnya kita lihat di sini beberapa update terbaru terkait Kanto. Sangat penting sekali di mana dia bekerja sama dengan Layer Zero. Jadi dia ada sedikit senggol-senggol ke narasi Omnichain juga. Dia membuat node nanti akan menjadi sangat interoperabilitas. Jadi stablecoin yang dia miliki akan menjadi sangat mudah ditradingkan di berbagai jaringan. Tidak hanya jaringan Kanto saja. Berikutnya, ini yang tadi saya sebutkan, dia branding ke dalam layer 2 Ethereum, tetapi menurut saya sih masih layer 1 dari Cosmos, tetapi dia memiliki narasi ZK juga kawan-kawan ataupun Zero Knowledge untuk yang namanya RWA. Berikutnya dia bekerja sama dengan Anzen. Ini juga menurut saya kerjasama besar, karena menurut saya arahnya adalah dia akan membuka yang namanya lending market seperti Centrifuge ataupun CVG, ataupun Maple, MPL kawan-kawan. Jadi lending seperti AAV, tetapi untuk kolateralnya menggunakan RWA. Jadi intinya, menurut saya pasar RWA ini akan mulai dicaplok juga oleh Kanto ya. Nah ini merupakan tampilannya kawan-kawan, dia sudah mulai membuat satu page khusus untuk RWA. Berikutnya, dia memiliki satu teknologi juga yang sangat penting sekali kawan-kawan, ini tidak dimiliki oleh koin lain, dia memiliki yang namanya Contract Secured Revenue. Intinya apa? Intinya developer yang menciptakan kode, semakin banyak kodenya digunakan, mereka akan mendapatkan bagian kawan-kawan. Jadi untuk revenue ataupun pendapatan dari Kanto dibagikan untuk developernya. Ini sangat penting untuk perkembangan dari ekosistem blockchain tersebut ya. Berikutnya Kanto ini memiliki DAO yang sangat aktif sekali dan sangat hidup sekali kawan-kawan. Ini yang membuat menurut saya Kanto ini sangat decentralized, di mana jika ada token yang terlalu tinggi inflasinya, mereka sudah beberapa kali mengurangi reward untuk stakers dan juga miner karena dinilai terlalu tinggi untuk inflasi dari Kanto ini. Jadi menurut saya DAO-nya sangat aktif sekali. Beberapa kali proposal upgrade dari Kanto ini ditolak dan juga banyak yang disetujui kawan-kawan. Tergantung dengan komunitasnya tentunya ya, karena ini merupakan DAO. Tergantung voting komunitas. Berikutnya untuk token kita akan membahas lebih dalam di sini. Yang perlu kita perhatikan sekarang di mana token yang beredar di Kanto ini sudah sekitar 55% dari 100% tentunya ya. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah contributors ataupun untuk timnya sendiri. Jadi di sini mereka menyebutnya contributors bukan tim ya, karena memang tidak ada tim, tidak ada organisasi secara spesifik, hanya ada orang-orang yang ikut membangun Kanto dari awal. Seperti itu kawan-kawan. Sebesar 13% saja. Menurut saya porsi pre-sale, private sale dan sebagainya di bawah 15%. Bahkan di bawah 10% lebih baik lagi sebetulnya, tetapi di bawah 15% sudah sangat baik menurut saya. Dan kabar baiknya, koin untuk para kontributor ini sudah dilepas ke pasar semua. Kita dapat lihat di sini yang berwarna kuning ya, di mana koinnya sudah dilepas ke pasar semua. Berikutnya sekarang kan di sekitar 550 juta, yang artinya sudah berada di sekitar sini kawan-kawan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah untuk token unlock-nya, slope-nya lebih datar lagi, artinya inflasi akan lebih menurun kawan-kawan. Jikalau dari 200 juta ke 600 juta inflasinya sangat tinggi sekali, dari 600 juta ke 1 miliar nantinya inflasi akan tergolong datar ataupun tidak terlalu agresif. Dan inflasi juga digunakan untuk sesuatu yang positif di sini untuk long term liquidity mining. Jadi menurut saya untuk tokenomics akan cukup aman. Berikutnya secara TVL ini merupakan indikator paling utama jikalau orang ingin membeli suatu layer 1 ya. Jadi ini sangat dilihat banyak orang. Kanto ini memiliki TVL yang cukup baik kawan-kawan. Jikalau kita lihat Solana di sekitar 400 juta, Cardano 200 juta, Kanto ini di sekitar 70 juta. Di atas NIR dan juga Hedera. Dan beberapa hari terakhir dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Jadi menurut saya TVL sangat aman, sangat baik sekali di Kanto ini dibandingkan dengan beberapa layer 1 lainnya pada market cap yang sama. Ya, jadi intinya kawan-kawan, Kanto ini menawarkan DeFi yang sesungguhnya menurut saya. Dia membawa beberapa narasi seperti layer 1 dan juga RWA. Dua combo ini sangat penting sekali kawan-kawan untuk bull run berikutnya, ditambah lagi dengan FPI, dan juga dia memiliki bisnis model yang sangat baik. Sekian dari saya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe di video saya. Terima kasih kawan-kawan.